Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Bil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma amin. Para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, didoakan mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita, membimbing kita, merahmati kita dimanapun kita berada sekarang ini. Pagi hari ini kita akan teruskan semula seri kajian kita hadis-hadis hukum. Subulus Salam, Sarah Bulughul Maram. Dan kita akan menyambung pelajaran kita masih dalam bab silaturahim wa birrul walidain. Bab yang berkaitan dengan berbakti kepada kedua ibu bapa dan hubungan silaturahim. Yang ada kitabnya boleh dirujuk, buka surat yang ke-853. Buka surat 583. Hadis yang ke-1483. Kerana hadis yang sebelumnya, hadis yang ke-1482 telah kita bicarakan pada siri lepas, yakni berkaitan dengan hikmah di sebalik perintah silaturahim yang Nabi kaitkan dengan murahnya rezeki dan panjang usia. Penjelasannya telah disampaikan, mudah-mudahan difahami dengan baik. Karena saya telah uraikan bagaimana mungkin usia akan bertambah dengan silaturahim, sedangkan Allah memberitahu kita dalam Al-Quran, "Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Apabila ajal seseorang itu telah tiba, ia tidak boleh disegerakan atau ditangguhkan walaupun sesaat. Nah, di situ mungkin permasalahan antara hadis ini dan Al-Quran. Tapi alhamdulillah telah kita pelajari sama, jadi saya yakin jamaah masih memahaminya dengan baik, insyaallah. Mudah-mudahan kita dapat
memahaminya dan mengingatinya bahwa antara hadis ini dengan ayat Quran itu sebenarnya sama sekali tidak bercanggah. Baik, sekarang kita akan baca hadis yang berikutnya, hadis yang ke-1483, muka surat 853, jika kitabnya samalah. Hadis daripada Jubair bin Mut'im. Ada ya. An Jubair bin Mut'im qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'. Daripada Jubair bin Mut'im radhiyallahu an, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk ke dalam surga seseorang yang suka memutuskan. Maksudnya yakni memutuskan silaturahim. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadisnya sahih. Dari segi dalil, hadis ini bolehlah dikatakan sebagai qat'iyut thubut. Dari segi dalil, ia boleh sebagai qat'iyut thubut. Sabit secara qat'i. Boleh diyakini. Sangat valid untuk dijadikan dalil. Hadis ini juga qat'iyud dilalah. Qat'iyud dilalah. Apa yang ditunjuk, apa yang dimaksud oleh hadis ini sangat jelas. Sangat jelas. Bahkan mungkin kita boleh mengatakan apa yang tersurat itu jugalah yang tersirat. Ya, apa yang tersurat itu juga yang tersirat. Yakni dengan tegas baginda bersabda, tidak akan masuk surga seseorang yang memutuskan silaturahim. Itu kita boleh faham dengan apa yang tersurat, selih yang tersirat. Tidak ada makna lain. Itu yang saya kata tadi. Pertama, ia hadis yang sebagai qat'iyut thubut, dari segi sah atau tidak, sabit atau tidak, layak atau tidak, valid atau tidak untuk kita jadikan dalil, ia sangat-sangat sabit, meyakinkan. Karena ianya disepakati oleh As-Shaykhan, dua ulama hadis as-sahar, Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sementara dari segi makna yang dimaksud, dilalahnya pun tubuh juga. Qat'iyud dilalah namanya. Sangat terang, sangat jelas. Tadi saya katakan, apa yang tersurat, itu juga yang tersirat. Baik, sebelum kita pelajari sama, hadis yang sangat penting ini, yang seringkali aspek agama daripada sudut ini, biasanya sering terlepas pandang. Walau ia sangat penting. Ia sangat penting. Ada hadis lain yang maknanya lebih kurang sama, walaupun matannya sedikit berbeza, saya sampaikan dahulu. Contohnya, yakni hadis daripada Abi Bakrah, yang dirawikan oleh Imam Abu Daud. Baginda bersabda, ma min dzambin ajdaru ayu'ajjilallahu li sahibihi al-'uqubata fid dunya ma'a ma akharallahu lahu fil akhirah min qati'atir rahim. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Yang bermaksud tidak ada dosa
yang lebih layak, lebih patut untuk Allah segerakan balasannya di dunia. Di dunia. Ma'ama akharallahu lahu fil akhirah. Di samping ada balasan yang Allah tangguhkan di akhirat kelak jika ia tak bertaubat, min qati'atir rahmi, daripada dosa kerana memutuskan silaturahim. Hadis Abu Daud ini memberitahu dosa yang paling layak akan disegerakan siksanya berbanding dosa-dosa yang lain, yakni siksa dunia, di akhirat pun ada balasannya jika tak sebab bertaubat, silaturahmi, memutuskan silaturahim. Meninggalkan sholat memang berdosa. Meninggalkan puasa memang berdosa. Tetapi memutuskan silaturahim yang juga berdosa, dari segi balasan daripada Allah, Allah akan segerakan balasan dosanya, balasan siksanya bagi dosa memutuskan silaturahim. Bayangkan. Dan hadis yang lain yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad. Imam Bukhari memberikan hadis dalam Al-Adabul Mufrad. Hadis pada Abi Hurairah. Imam Bukhari berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'mala ummati tu'radu 'ashiyatal khamis lailatal jum'ah. Fala yuqbalu 'amalu qati'ir rahmi." Sesungguhnya amal-amal ibadah umatku diperlihatkan, ditunjukkan, dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala setiap petang hari Kamis, hari ini, petang petangnya, malam Jumat. Ingat. Petang Kamis malam Jumat. Maknanya setiap minggu. Amal umat Nabi Muhammad SAW diperlihatkan, dihadapkan pada Allah. Fala yuqbalu amalu qati'ir rahmi. Dan Allah tidak akan menerima amalan ibadah orang-orang yang memutuskan silaturahim. Allahu Akbar. Bukan amal ibadahnya tidak sah. Solatnya cantik, puasanya cantik, ibadah-ibadah yang lain cantik, semuanya cantik belaka. Memenuhi syarat dan rukunnya, menepati syarat. Sah. Tapi kenapa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Hadis Bukhari dalam Al-Mufrad ada penghalangnya. Ada suatu dinding yang sangat tebal yang menjadi penghalang amal yang sah tadi diterima oleh Allah. Penghalang itu ialah qati'atur rahmi, memutuskan silaturahim. Di dalam hadis yang lain, hadis daripada Abi Aufa, saya bacakan dulu hadis-hadis yang senada dengan hadis ini, jadi senang nanti kita menjelaskannya. Hadis daripada Abi Aufa. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'u rahm." Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan diturunkan ke atas satu kaum yang ada di antara mereka ini seseorang yang memutuskan silaturahim. Jadi kalau kita lah berada dalam satu majlis, majlis itu sebenarnya majlis ilmu, majlis yang sangat-sangat diberkati oleh Allah.
Nabi pun memberikan gelaran kepada majlis ilmu namanya Riyadul Jannah, Raudatul Jannah, taman surga. Nak pergi Raudah jauh sangat di Madinah, ya apalah, dekat rumah kita ada Raudah setiap hari. Majlis ilmu itu Raudatul Jannah. Majlis yang diberkati, majlis yang dirahmati. Allah turunkan rahmat. Malaikat mengembangkan sayapnya. Tapi berdasarkan hadis Abi Aufa, majlis yang sepatutnya dilimpahi rahmat ini, rahmat tidak jadi diturunkan ke majlis tersebut, ke kumpulan orang tersebut, karena ada di sana qati'ur rahim. Dahsyat tak dahsyatnya dosa memutuskan silaturahim. Dalam hadis Tabrani daripada Ibnu Mas'ud, baginda bersabda, inna abwabas sama'i mughallaqah duna qati'ir rahim. Sesungguhnya pintu-pintu langit itu tertutup rapat. Tertutup rapat bagi amalan-amalan orang yang memutuskan silaturahim. Dan banyak lagi, dan banyak lagi, dan banyak lagi. Ini sebagian hadis yang saya sampaikan. Matannya boleh menjadi berbeda, tetapi maksudnya sama. Yakni menunjukkan bahwa memutuskan silaturahim itu merupakan dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Qat'ur rahmi minal kabair. Memutuskan silaturahim itu termasuk dosa-dosa besar. Bukan dosa kecil. Hadisnya jelas, Al-Qur'annya pun jelas. Jamaah boleh rujuk kalau dalam Al-Quran satu di antara ayatnya dalam surah Muhammad ayat 22 dan 23. Itu salah satu daripada ayat yang cerita tentang memutuskan silaturahim. Surah Muhammad ayat 22 dan 23. Boleh rujuk sana. Ini satu di antara ayatnya ya. Sana Allah berfirman, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ard wa tuqatti'u arhamakum." Boleh jadi kamu, apabila kamu nanti berpaling, kamu akan buat rusak di muka bumi. Ini sifat munafik ya. Allah cerita adalah sebagian daripada sifat munafik. Bila kamu paling, nanti kamu akan buat rusak di bumi dan kamu akan memutuskan hubungan silaturahim. Karena besarnya dosa memutus silaturahim. Allah kata, ulaika, orang-orang itu. Jadi orang-orang yang memutus silaturahim itu, alladzina la'anahumullah. Orang-orang yang laknat. Allah laknat mereka. Laknat ay ba'idu minar rahmah. Tidak diberikan sedikit pun rahmat oleh Allah. Fa'asammahum. Allah jadikan mereka peka. Wa'ma absarahum. Dan Allah jadikan pandangan mereka buta. Wa'iyadzubillah. Telinganya Allah jadikan peka. Pendengarannya Allah jadikan peka. Pandangan matanya Allah jadikan buta. Dan Allah timpakan mereka laknatullah alaihim. Jelas sifat pertama bahwasanya qat'ur rahmi minal kabair. Memutuskan silaturahim termasuk dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar. Baik. Ini saya cerita tentang dalil-dalilnya. Tidak satu, tapi banyak. Hadis banyak, dan bukan hanya satu ayat. So, kita
kena pegangi. Pertama, paham kita, memutuskan silaturahim adalah termasuk dosa besar. Memutuskan silaturahim, dosa memutuskan silaturahim adalah puncak tertolaknya, tertutupnya pintu langit bagi diterima amalan seseorang itu. Memutuskan silaturahim adalah menjadi penyebab siksa Allah disegerakan di dunia. Memutuskan silaturahim yang terbesar sekali, penghalang orang itu masuk surga. Penghalang seorang itu masuk surga. Baik, sekarang mari kita lihat, Mas sekalian, apa yang dimaksudkan qati'atul arham atau sekarang silaturahim ini. Di sini saya ingin sampaikan lebih dahulu definisi, ta'rif, pengertian qat'ur rahmi atau qati'atur rahmi menurut syarak. Ya, fil istilah, apa makna qati'atur rahmi dalam istilah syarak? Sebagian ulama mentakrifkan bahwa mutus silaturahim itu ditarikkan sebagai tarku waslil akriba wa hujranihim wa adamul ihsani ilaihim wala birruhum. Memutuskan silaturahim diartikan, ditakrifkan, didefinisikan sebagai meninggalkan atau tidak menyambungkan hubungan kerabat dan meninggalkan mereka dan tidak berbuat baik kepada mereka serta tidak berlaku adil kepada mereka. Saya ulangi. Definisi atau ta'rif memutuskan silaturahim yakni tarku wasli akribah itu meninggalkan, maknanya memutuskan hubungan dengan kerabat, meninggalkan mereka, tidak berlaku baik kepada mereka, serta tidak berlaku adil pada mereka. Tidak berlaku adil. Tu'addu silatul rahmi min afdali ma yataqarrabu bihil abdu ilallah ta'ala. Bahwasanya silaturahim, lawan daripada mutus rahim, dianggap sebagai amalan yang paling utama bagi seseorang untuk mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mafhumnya, jika silaturahim itu amalan yang membolehkan orang dekat dengan Allah, mafhumnya, mukhalafahnya, memutuskan silaturahim adalah perbuatan yang membolehkan seorang hamba itu jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika silaturahim itu hukumnya wajib bagi setiap muslim, maka qati'atur rahim, putus rahim itu hukumnya haram bagi setiap muslim. Wa dzalika bi ayyi silaturahim wa yasiluhu, kita menghubungi dia berhubung dengan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala mengaitkan silaturahim. Dalam hadis sebelumnya kita pelajari hadis sabda Nabi, dikaitkan dengan murahnya rezeki dan panjangnya usia. Mafhumnya, putus silaturahim akan menyempitkan rezeki dan memendekkan usia. Hilang keberkatan umur, hilang keberkatan rezeki,
sebagaimana yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, apakah amalan-amalan nyata, perbuatan-perbuatan konkretnya yang bila kita melakukan, ia sudah dikira sebagai memutuskan silaturahim, yang dosanya amat besar ini. Berikut saya sampaikan beberapa contoh perbuatan yang bila kita melakukannya, kita telah dianggap sebagai memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim. Tapi sebelumnya, jamaah sekalian, ulama membezakan, membahagi maksud saya, ar-rahmu maknanya orang yang punya hubungan rahim dengan kita ini, terbagi menjadi dua. Sebenarnya saya sampaikan dahulu. Ar-rahmu al-kismain. Hubungan rahim ini terbagi menjadi dua antara kita dan orang lain. Yang pertama, rahmun yajibu wasluha. Yakni orang yang kita hubungan rahim dengan, yang kita wajib menyambung silaturahim. Wajib. Wa yahrumu qat'uha, dan haram kita memutuskannya. Ini khas yang ada hubungan rahim ya, yang ada hubungan darah maksud saya. Di sini ulama membagi rahmun di sini yang salah paham, yakni mereka yang ada hubungan darah. Saya belum bicara sesama muslim, semuslim nanti ada. Berbicaranya sesama muslim, adakah juga boleh putus silaturahim? Tentu tidak boleh. Tapi yang disampaikan di sini, ulama membagi makna rahmun, orang yang ada hubungan darah dengan kita ini terbagi jadi dua. Yang pertama, yakni orang-orang mereka yang kita wajib menyambung silaturahim dan haram memutuskannya. Siapa dianya? Kullu rahmin muharram wa humul qarabat min jihati aslil insan. Mereka itu adalah ahli kerabat yang mempunyai dari segi asal darah keturunan kita. Tidak ada nasab secara langsung. Contohnya ayah kita, atuk kita, dan ke atas. Contohnya anak kita, cucu kita, dan ke bawah. Ini kan tidak punya hubungan darah secara langsung ini. Kita, ayah, orang tua, atuk, dan ke atas. Kita, anak, cucu, dan ke bawah. Atas, ya. Wa in ala, wa in safula. Ke atas, ke bawah. Kemudian, wa ma yattasilu bihim min khawasikal ikhwati wal akhawat. Dan juga orang-orang yang punya hubungan darah dengan kita, tapi bukan ke atas, bukan ke bawah, sebenarnya ke samping, ke kanan, ke kiri. Siapa yang ada hubungan ke kanan, ke kiri? Adik-beradik. Adik-beradik bukan hubungan atas bawah. Kalau hubungan atas, orang tua, atau ke bawah, anak, cucu. Hubungan ke samping, jawani, adik-beradik. Pakcik, makcik, adik-beradik ayah, adik-beradik mak, dan seterusnya. Inilah kerabat-kerabat yang wajib kita menjaga hubungan silaturahim, haram memutuskannya. Hukumnya sangat keras. Ini makna rahmun yang pertama. Jadi mereka yang punya hubungan darahnya kita, sama ada ke atas, ke bawah, atau ke sebelah. Yang kedua, ulama mengatakan yakni rahmun yang dubu antusolah. Mereka yang punya hubungan rahim dengan kita,
Ada hubungan darah sebetulnya. Dan kita amat-amat digalakkan untuk menyambung silaturahim. Amat-amat digalakkan. Tapi tidak sampai ke wajib yang pertama tadi, hukumnya bawah sikit. Dan kita tercela memutuskannya. Kalau tadi haram, hukum besar, ini tercela bawah sedikit hukumnya. Kenapa? Karena orang-orang ini, ya ini sudah agak jauh daripada kita, walaupun hubungan darah. Siapa dianya? Ya kullu rahmin ghair muharram. Contohnya abnaul a'mam. Orang-orang yang sebenarnya tidak punya hubungan mahram dengan kita. Siapa? Anak-anak makcik dan pakcik kita, anak saudara. Anak saudara. Anak saudara pula. Sepupu anak saudara pula. Anak makcik. Sepupu dengan kita. Itu kan bukan mahram, itu kan boleh berkahwin. Sepupu kan boleh kahwin. Ada hubungan rahim, hubungan family. Ada hubungan darah kan. Yalah, di kita, katalah anak pada ayah kita. Dia anak kepada ayahnya, ayah kita dengan ayah dia, adik-beradik, sepupu. Bukan mahram. Nah, orang-orang seperti ini, termasuk rahim kita, tapi Islam menggalakkan menyambung, dan Islam tidak menyukai kita memutuskannya. Artinya apa ya mas sekalian? Karena ada perbezaan pada antara mereka yang punya hubungan erat dengan kita, yang mahram dengan yang bukan. Jika sekiranya dalam satu keadaan kita perlu menolong, karena kita mampu menolong dan kita perlu menolong. Ini susah, ini susah. A susah, B susah. A ini adalah adik-beradik kita, umpamanya. A ini adik-beradik kita. Yang B ini sepupu kita. Banyak. Sepupu kita. Anak pakcik tadi. Mana yang patut itu kita utamakan? Ya, tentu adik-beradik lah. Tentu adik-beradik yang kita utamakan. Bukan sepupu, begitulah maksudnya. Yang wajib kita jaga lebih dahulu, yang kita wajib lebih jaga hubungan silaturahim, ya adik-beradik lah. Yang kita lebih jaga hubungan apa silaturahim, ya pakcik kita lah, bukan anaknya. Gitu. Pakciknya, bukan anaknya. Kenapa? Pakcik, makcik dengan kita, katalah kita perempuan, pakcik kita kan mahram dengan kita. Katalah kita lelaki dengan makcik kita, makcik kan mahram dengan kita. Mahram, tak boleh dikawin. Maka erat sekali hubungannya, tak boleh putus. Itu mahram. Sementara anak pakcik, anak makcik, namanya sepupu, kan boleh kawin, itu bukan mahram. Itulah maksudnya. Kita digalakkan silaturahim dengan mereka, tetapi tingkatannya rendah sedikit. Itu dari segi rahmunnya. Bila kita nak berbuat baik, katalah tadilah, ya nak buat ini, karena mungkin kita hanya mampu menolong, kalau itu pertolongan, kepada salah seorang saja. Maka keutamaan kepada mereka yang ada hubungan mahram. Haram yang ada hubungan mahram. Bukan rahmun yang tidak ada hubungan mahram. Sebab tadi saya katakan, sepupu kan boleh di... Nah, sekarang katakanlah, macam mana nih? Ini sepupu aku nih, susah nih. Ini sepupu aku nih, susah nih. Anak saudaraku nih, anak kakak, anak abang, susah juga. Allah, sama-sama susah, macam mana lah. Saya memang mampu bagi beasiswa, tolong bagi beasiswa untuk sambung pelajaran kedua saudaraku ini, saudara family ini. Tapi ini hubungannya dengan aku sepupu. Yang ini hubungannya dengan diri ini, dengan saya sebagai anak saudara.
Kita hanya mampu memberikan, katalah, bantuan beasiswa anak sama pelajaran hanya kepada seorang. Kalau boleh dua-dua sekali lah, masalah kita tak mampu. Dan masih paling minta, tolonglah, mintalah pakcik, mintalah uncle, kata anak saudara. Kata yang sepupu, bang, tolonglah bang, saya lah bang, kan kita ini sepupu, kita pun umurnya dalam mesra kemana-mana. Maka keutamaannya yakni kepada anak saudara. Kenapa? Anak saudara punya hubungan rahim kita, ada hubungan mahram. Sementara sepupu kan tidak. Paham ya? Itu keutamaannya. Kata ulama dibagi jadi dua itu. Baik. Sekarang seperti mana saya katakan tadi, apakah contoh amalan-amalan perbuatan yang bila kita melakukannya dianggap sebagai telah memutuskan silaturahim. Yang pertama, ayyakuna bid'aqat isyakhsi az-ziyarah an aqaribihim al-qaribun an aqaribim minhu min khilal at-takathul an ziyaratihim aw adami musyarakatihim ahzanahum qabla afrahihim. Yakni kita memutuskan hubungan, sama ada berupa ziarah, memberi pertolongan, berkongsi kesedihan, berkongsi kesenangan, karena malas dengan mereka. Adik-beradik, dia susah, kita tak tolong. Atau dia susah, bahkan kita gembira karena kesusahannya. Adik-beradik, atau anak saudara, atau pakcik tadi yang saya buat di depan tadi. Dia bergembira karena ia tenang, ya mungkin bernikmat. Yang sepatutnya kita ikut gembira. Tapi kita pula sedih, sakit hati dengan kegembiraan yang dialami dapati oleh rahmu tadi. Ini termasuk perbuatan memutuskan silaturahim. Jadi bila kita, saudara kita, atau orang yang ada hubungan rahmun dengan kita tadi, sedih, hendaklah kita ikut merasakan kesedihannya. Kalau boleh kita bahkan meringankan kesedihannya. Mereka gembira, kita ikut gembira. Mereka perlu pertolongan, kita perlu pertolongan. Mereka perlu kita ziarahi, kita ziarahi. Tapi semua itu kita tidak melakukannya. Maka ini sudah jatuh qati'ur rahmi. Berat ya, sudah jatuh qati'ur rahmi. Minimumnya. Ya, jangan sampai tidak langsung sama sekali. Bila ada peluang, ada kesempatan, ya mari ya. Karena mungkin perlu bantuan kita mampu. Dan lain sebagainya. Yang kedua, wa takunu kadzalika an qutari'iqat isyakhsi sadaqah anil muhtajin min arhamihi. Tadi saya sebutkan. Yang kedua, yakni kita enggan memberikan bantuan sedekah kepada mereka yang memerlukannya. Kepada sahabatnya, pada kawannya yang tak ada hubungan nasab, bila susah, dibantunya. Sering dibelanja makan kepada sahabat. Tidak salah belanja makanan pada sahabat. Tapi jika orang-orang yang punya hubungan nasab dengan kita tadi, menghadapi masalah, kita pula malah tak mau tolong.
kita pula malah tak nak tolong mereka. Itu sudah qat'ur rahim. Kita lebih mengutamakan sahabat daripada mereka yang punya hubungan darah dengan kita. Khasnya yang mahram tadilah. Itu sudah kira sebagai qati'ur rahim. Haitsu anna ba'dal arhami fi badil awqat yakununa fi auzin wa hajjah. Wah, semasa kita rajin berkunjung ke rumah sahabat kita, rajin membelanja kawan kita, mereka yang ada hubungan nasab dengan kita tu sedang menghadapi masalah perlu bantuan kita. Tapi kita tidak ambil peduli. Kita sudah jatuh qati'ur rahmi. Hunaka qaribun lahum ghinan famin babi aula ayat tasaddaqal ladhi an qaribil muhtaj. Sedangkan saudara-saudara yang ada hubungan nasab tadi, yang memerlukan bantuan kita, mereka telah yang lebih layak, lebih patut, lebih utama. Bahkan lebih jauh, jika kita katalah tu sudah tiba masa mengeluarkan zakat wajib kita. Kita sudah tiba masa mengeluarkan zakat wajib kita. Kan zakat wajib mesti kita berikan pada yang berhak. Salah satu daripada yang berhak itu yakni fakir miskin. Allah sebut itu senarainya lah. Di samping ada 8 asnaf yang lain. Sekarang mungkin 37 sebab hamba abdi tak ada lagi. Fakir miskin. Karena kefakirannya. InsyaAllah ni saya ada berhak wajib zakat ni. Nak bagi pada siapa ni. Jika yang mas sekalian ada di kalangan keluarga kita yang sebenarnya tadi, ima yakni kita orang tua ke atas, anak hingga turun ke bawah ke cucu, atau adik beradik tadi, adik beradik, atau anak saudara, atau pak cik dan mak cik. Itu kan punya hubungan ini yang paling dekat ni, hubungan mahram kita ni, atau yang jauh sedikit, yakni sepupu dengan kita. Ni yang agak jauh sikit daripada yang tadi lah. Ada di antara mereka sebenarnya yang tergolong sebagai orang yang layak menerima zakat wajib kita. Dan kebetulan zakat wajib kita, zakat mal kita banyak umpamanya. Ya, karena kita mungkin orang kaya. Zakat perniagaan. Keutamaan ya mas sekalian. Hendaklah diberikan zakat wajib itu kepada orang-orang tadi. Bukan tidak boleh diberikan pada orang lain. Boleh. Tapi keutamaan adalah diberikan kepada tadi. Yang ada hubungan nasab dengan kita. Dan bila kita berikan pada mereka, 2 manfaatnya. Kebaikannya. 1, zakat kita sah. Sah di sisi agama. Dapat pahala. Yang kedua, pahala sedekah. Yang kedua, ajrul qarabah. Kita dapat pahala kerana kerabat rahim tadi. Dan inilah yang pernah dilakukan oleh sahabat Nabi. Isteri sahabat Nabi nama yakni sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Ketika istrinya ingin membayarkan zakatnya, ia mengadu, memberitahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memberitahu bahawa ya Rasulullah, seperti yang kau tahu suamiku Abdullah bin Mas'ud adalah orang yang miskin. Orang yang miskin. Bolehkah aku memberikan zakat wajibku kepadanya? Dia suami aku. Dia suaminya. Nabi tak kata boleh, Nabi tak kata tak boleh, bahkan Nabi terus jawab, laki ajroni, puan akan dapat 2 pahala. Ajrus sedekah wa ajrul qarabah. Sedekah dan zakat puan akan diterima, dapat pahala, dan puan juga dapat pahala kerabat. Tengok. Memberikan zakat wajib itu pun keutamanya kepada
mereka yang ada hubungan kerabat. Syaratnya mereka layak, mereka layak di zakat. Dan salah satu syarat untuk melayakkan fakir miskin lah. Fakir miskin. Jadi, ya memang begitulah agama. Keutamaannya jadi orang yang dekat dengan kita. Itu. Kemudian yang ketiga, contoh ketiga. Amalan yang bila kita melakukannya sudah dikira memutuskan silaturahim. Yakunu aidan bil bukhli 'alal aqarib bitaqdimi absadil hadaya ala raqmi min wujudil mal ma'ahum. Fal hadiyatu tajlibul mahabbah lil qarib wa tudkhilu sururu fi nafsi hatta law kanat qalilah. Kalau tadi cerita tentang bantuan wajib, karena orang miskin kan berat dibantu. Kalau yang kedua itu merupakan pemberian wajib, karena ia kan zakat. Yang ketiga ini hadiah. Hadiah kan bukan wajib. Hadiah bukan wajib, bukan kewajiban kita. Hadiah juga bukan menjadi hak bagi orang yang kita nak bagi. Lainlah kalau bantuan yang pertama tadi, orang miskin ada hak untuk menerima bantuan daripada kita dan kita wajib bantu. Orang miskin ada hak untuk menerima zakat dan kita wajib melakukan zakat. Tapi bila hadiah bukan kewajiban bagi kita. Orang yang nak kita bagi hadiah pun bukan ada hak untuk menerimanya sebetulnya. Ini secara sukarela. Nah, jika kita jamaah sekalian sebenarnya punya lebihan harta benda atau apa saja, dan kita suka memberi, bukan bantuan wajib, bukan sedekah wajib, bukan zakat wajib, tapi hadiah. Itu pun dalam hadiah itu keutamaannya yakni kita berikan kepada mereka yang punya hubungan dengan kita. Jangan sampai kita memberi hadiah kepada orang lain yang dengan itu adalah orang yang ada hubungan family dengan kita tu tahu, sedangkan mereka memerlukannya, tapi kita tak berikan pada mereka, lalu hati mereka, Allah, napa si Alung tu bagi orang lain, wah saya nak sangat lah itu. Betul lah dia nak pindah rumah. Dia nak pindah rumah baru. Karena rumah baru itu semuanya dah ada, perabot semua ada, jadi semua perabot lama itu diberikan pada orang. Peti ais diberikan orang, meja makan diberikan orang, sofa semua diberikan pada orang. Pada kawannya. Sedangkan mungkin ada di antara orang yang punya hubungan dengan kita tadi, Rohmun tadi, sebenarnya nak sangat, dia sudah lama, katalah nak beli peti baru, tak mampu. Peti ais lama dah rusak, nak beli baru tak mampu. Nak beli meja makan yang besar tak mampu, ada tapi kecil. Nak beli sofa tak mampu, katalah. Jadi mereka sebenarnya perlu, walaupun mungkin terpakai pun okeylah. Tiba-tiba barang-barang perkakas perabot rumah yang kita tinggalkan tadi, kita berikan pada orang lain, sementara ada di kalangan orang yang hubungan nasab dengan kita, Rohmun dengan kita, sangat-sangat menginginkan, sangat-sangat memerlukan. Sehingga hati mereka, Allah napalah lebih pada aku. Walhal kalau beri pada aku nak, terima kasih. Dahlah aku nak bukan tak ada meja, ada, tapi dah lama, nak beli baru tak mampu. Ingat, kalau ini kita lakukan dengan sengaja dan kita sedar jamaah sekalian, sepatutnya kita berikan pada mereka yang ada hubungan nasab kita. Ya, mungkin anak saudara, mungkin pakcik, mungkin sepupu tadi saya kata. Maka kata ulama dalam menguraian hadis ini, itu sudah jatuh kepada qati'ur rahim. Termasuk dosa, maksudnya begitulah. Termasuk dosa. Itu kalau kita nak bagi apa saja pemberian secara sukarela, ya, ini bukan bantuan wajib, bukan zakat wajib tadi, ini sukarela, macam hadiah. Karena kita kan biasa kan, ada orang nak pindah rumah, umpamanya, zaman nak pindah rumah yang lebih besar, lebih mewah.
Sementara rumah yang baru itu udah lengkap segala-galanya. Jadi tak perlu bawa masukkan perabot barulah, sebab semua dah perabot lama di rumah lama tak perlu dibawa. Karena rumah baru itu semua dah lengkap dengan serba baru. Nak jual, buat apa jual? Tak perlu wang dah banyak. Akhirnya bagi orang ni lah, siapa nak ambil aja lah. Tolong, bila berlaku seperti itu, keutamaan kepada mereka yang ada hubungan rahim dengan kita. Karena mereka mungkin memerlukannya, hanya saja nak cakap mungkin tak berani. Nak cakap mungkin segan. Kak, katalah sepupu, umpamanya takkan kami datang ni minta maaf ya kalau boleh sana. Tak ada kan? Tapi kalau kita lihat dari keadaannya, mungkin dia sangat memerlukan nih. Sepertikan dari dahulu pakaiannya itu saja. Si kakak sepupu saya, anak saudara saya itu aja pakaiannya macam tetangga. Sekali rupanya memang tak ada pakaian yang lain. Takkan mereka datang ke rumah kita, jumpa kita, minta pakaian pada kita? Tak mungkin lah. Tak akan terkeluar lah. Tapi kita yakin jika mereka kita berikan, pasti mereka bersedia menerima dan terima kasih. Di sinilah kita perlu peka dalam masalah silaturahim. Jangan sampai kita melakukan satu tindakan dalam bersedekah dan berhibah ini yang tidak tepat. Akhirnya kita telah melakukan satu kesilapan tanpa kita sadari. Tanpa kita sadari. Kemudian yang keempat, yakunu kadzalika min khilalil amal ala tafriq bainal aqarib wa kadzalika al amal ala bathil firqah bainahum wa taqsimum lil ahzabil firaq. Termasuk perbuatan yang bila kita melakukannya itu termasuk qati'ur rahim, yakni kita melakukan perbuatan tafriq bainal aqarib. Perbuatan atau ucapan atau tindakan atau apa sajalah yang boleh menimbulkan perpecahan, pergaduhan di antara kerabat, di antara adik-beradik, di antara tadi anak saudara dan bapak saudara, di antara makcik dan pakciknya, di antara sepupunya dan sebagainya. Melakukan satu tindakan buatan yang boleh memberikan tafriq, perpecahan. Ima ucapan, ima tindakan, atau ima apa saja. Sehingga keluarga yang punya hubungan nasab, sama ada nasab dekat, nasab jauh, sama ada nasab yang menyebabkan jadi mahram, atau nasab yang bukan mahram, yang asalnya harmoni, menjadi renggang. Yang asalnya dekat, menjadi jauh. Kerana tindakan kita, perbuatan kita, maka kita sudah termasuk orang yang melakukan perbuatan memutuskan silaturahim. Dan itu berat. Saya itu kena dijaga di sini. Adakah tindakan kita ini sebetulnya menambahkan eratnya hubungan kekeluargaan, kekerabatan, atau sebaliknya? Jangan kita melakukan yang sebaliknya. Yang kelima, adamu daf'il bala wad darar 'anil aqarib 'ala raqmi min tafawudil qudrah 'ala dzalik. Masyaallah. Termasuk perbuatan yang disenaraikan sebagai memutuskan silaturahim ialah kita tidak berusaha mencegah, menghalang madarat yang akan menimpa mereka, orang-orang yang ada hubungan rahim dengan kita. Kita tidak menghalang, tidak mencegah madarat atau tidak menghilangkan madarat yang menimpa kerabat kita. Dah tahu anak saudara sakit. Dah tahu anak saudara katakanlah berniaga, dan kita tahu perniagaannya itu sebenarnya tidak akan mudah, pasti akan melingkupkannya karena kurang pengalaman. Sementara kita ahli perniagaan.
Kita ahli perniagaan, kita tahu selok-belok perniagaan. Mana perniagaan yang menguntungkan, mana tidak. Kalau kita melabur, mana pelaburan yang mendatangkan keuntungan, mana yang akan merugikan kita. Kita sudah kenyang dalam dunia investment umpamanya. Sehingga kita boleh katakan jarang sekali rugi setiap kali kita buat pelaburan. Karena kita memang pakar pelaburan. Ada anak saudara, ada sepupu, mungkin ada makcik atau apalah yang ada hubungan dengan kita, ada adik-beradik. Baru saya nak belajar berniaga. Dan rupanya dia punya cara perniagaan. Tapi perniagaan ini tak betul ini. Budak ini nampaknya kalau buat pelaburan dia macam itu, habislah, lingkup lah. Dalam 1 tahun lingkup lah. Karena kita pakai pelaburan, melihat anak saudara, melihat sepupu, nak buat pelaburan yang salah menurut kita, lalu kita biarkan, biar rasa nanti, biar rasa. Kita tidak berusaha menghalang, paling tidak memberi nasihat. Sama ada dia nanti menerima nasihat kita atau tidak, menerima atau tidak, itu bukan lagi itu kewajiban kita. Kewajiban kita bagi nasihat, nak, dek, bang, pokoknya, kalau dia lebih tua, menurut analisa saya, sebab saya ini sudah lama berkecimpung dalam dunia pelaburan ini. Jadi nampaknya syarikat yang awak ini rugi ni bang, tak boleh ni. Kalau kita tengok bacaan ni tak boleh ni. Jadi ya, kalau dia percaya kita pasti menerima. Sebenarnya kita biarkan, dan betul akhirnya 1 tahun lingkup perniagaan dia. Rugi besar dalam pelaburannya. Tindakan kita membiarkan madarat yang akan menimpa, yang kita jangan akan menimpa saudara kita tadi, kerabat kita tadi, wahai kita mampu menghalangnya, itu tindakan yang boleh disenaraikan sebagai memutuskan silaturrahim. Berat tak berat itu? Sangat berat. Sangat berat. Sedangkan kita mampu melakukannya. Itu dalam dunia. Demikian juga dalam bab akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum nara, itulah. Kita tahu benda itu salah. Haram hukumnya. Ada daripada keluarga kita atau yang punya hubungan nasab dengan kita yang sebutkan di atas tadi, imarah pun pertama kedua, melakukannya, lalu kita tak mau menegurnya, tak mau mengingatkannya. Kita biarkan dia terus dalam kesesatannya. Tidak coba memberi nasihat yang betul. Karena keengganan kita memberi nasihat, maka mereka akan terus silap, salah, sesat, dan seterusnya. Kata pensarah hadis ini, bila itu yang kita lakukan, kita telah memutuskan silaturahim. Ini bermakna, bila kita tidak mau jatuh melakukan dosa yang besar ini, ya mas sekalian, kita mesti peka, ambil berat, peduli terhadap apa yang dilakukan oleh mereka yang punya hubungan. Ini saya hanya cerita setakat ar-rahmu ya mas sekalian ya. Saya belum cerita tentang hubungan kita dengan orang lain dan bersama Muslim. Kan Muslim pun kan tidak boleh putus silaturahim kan. Itu ada sebenarnya dalam hadis yang lain, bukan hadis ini. Hadis ini hanya cerita tentang silaturahim itu maknanya di antara adik-beradik yang ada hubungan nasab tadi. Adapun dengan orang sesama Muslim itu adalah hadis yang lain ya, hadis yang lain. Jadi memang kita belum bicara yang itu. Jadi rupanya di antara mereka yang punya hubungan rahmun dengan kita, sebenarnya rahmun yang pertama tadi, yang menyebabkan adanya mahram, atau rahmun yang kedua, yang tidak akan ada hubungan mahram, rupanya setiap kita ini mesti ambil berat. Ambil tahu. Peka. Jika kita tahulah apa yang dilakukan oleh orang itu, membadorkan dirinya, tapi dia tak sedar, ya kita nasihati. Dalam apa saja. Salah tindakan budak ini, tapi biar jelah. Lagi bagus, lingkup lagi bagus. Wa'iyadzubillah,
Itu dosanya besar itu. Ingat hadis-hadis yang dibacakan di atas tadi. Pintu langit tertutup. Amalan yang cantik, yang baik sekalipun tiba-tiba tidak diterima oleh Allah. Karena ia sebagai penghalang. Ia penghalang. Hadis-hadis sebenarnya sangat jelas sekali ya. Sangat jelas sekali. Baik, kemudian yang keenam, yang terakhir. Apakah tindakan, apakah perbuatan yang bila kita lakukan dikategorikan, dimasukkan dalam golongan memutuskan. Kita sudah dianggap memutuskan silaturahim. Taqdimun nushi wa da'wati liman huwa ghuraba wa nakriha 'alal qarib 'ala ragmi min annal aqrabun aula bil ma'ruf. Wah, ini yang keenam ini berat sekali ini ya. Mungkin kita sering lah melakukannya. Tadi sudah saya singgung sedikit. Yang keenam dia maksudnya mendahulukan, memberi nasihat, memberi peringatan, memberi teguran dalam masalah apa saja kebaikan kepada orang-orang asing. Ghuraba ini asing dalam arti kata yang tidak ada hubungan family dengan kita. Itulah. Bukan tidak boleh. Kalau ada orang lain yang misalnya kawan kita, kawan sepekerjaan kita berbuat salah, kita disuruh menegur. Itu hadis yang lain. Tapi bila ada orang lain, kita suka memberi nasihat supaya orang jadi baik. Sementara kepada kerabat, kita tak pernah lakukan. Kita lebih mengutamakan kebaikan orang lain daripada kebaikan kerabat sendiri. Sedangkan sepatutnya, semestinya, al-aqrabun aula bil ma'ruf. Mereka yang ada hubungan nasab dengan kita. Yang ada hubungan rahim, iman yang pertama, yang kedua tadi. Lebih layak, lebih patut, lebih utama untuk didahulukan. Jadi maksudnya begini. Jika ada kawan buat salah, tak tahu, itu pun kita tegak hati nak ingatkan, nak betulkan, nak beri nasihat. Itu kewajiban kita sebagai sesama Muslim. Lebih-lebih lagi, jika yang melakukan kesilapan, kesalahan, lupa itu, mereka yang ada hubungan rahim dengan kita. Tapi kalau kita lebih mengutamakan orang lain, atas mereka yang ada hubungan nasihat kita, itu kata pensarah hadis ini sudah dianggap qatibur rahim. Memang kedua-duanya kena buat. Adik-beradik, sepupu, anak bina, anak saudara, makcik-makcik yang adalah bila kita tegur. Nanti jika ada kawan sepejabat, kawan sepermainan, kawan sekelas, kawan, ya kita tegur juga. Memang begitu. Tapi yang untuk keluar itu ada hadisnya sendiri. Nanti ada tuh hadisnya. La yahilu limu'min ayyahjur akhahu fawqa thalathati ayalin. Tidak halal, tidak sah, tidak halal bagi seseorang muslim, mana haram bagi seorang muslim untuk meninggalkan saudara muslimnya lebih 3 hari. Itu hadisnya lain. Kita baru bicara tentang rahim dalam skop yang lebih kecil. Dan rahmun cakap tadi hanya terhad 2 itu kata pensarah hadis ini. Sama ada mereka yang punya hubungan nasab, asal nasab dengan kita, yang dekat maknanya, sehingga menjadi mahram buat kita. Orang tua hingga atas, anak hingga ke bawah, kanan kiri, adik-beradik, adik-beradik kita, dan anak-anaknya. Nah, ini kan yang dekat ini. Ataupun yang agak jauh. Contohnya, yakni sepupu tadi. Sepupu, 2 pupu, sepupu, 2 pupu, anak sepupu, anak 2 pupu. Itu kan ada juga, asal kalau ditelusuri itu ada juga, akhirnya nasab dia rupanya bertembung juga di fulan atuknya. Ada kan? Tapi kan jauh. Karena jauh tidak dikatakan sebagai mahram kan. Itu sebabnya keutamaan. Bukan malah pada orang lain. Ada kawan bagi nasihat tentang macam mana strategi perniagaan supaya menguntungkan. Kita iya bagi nasihat kepadanya. Free of charge. Karena kita kasihan kalau rugi kawan ini.
Ya, akhirnya kawan itu pun untung berniaga. Tapi bila anak saudara sendiri, bila sepupu sendiri, atau mungkin adik-beradik sendiri minta nasihat kepada kita, ya karena kita pakar, kita pandai-pandailah. Saya takut nanti kalau awak rugi nanti awak salahkan saya. Tak apalah, pandai-pandailah. Lagi pula saya tidak biasa bagi nasihat percuma ni, saya biasanya bagi top dapat. Ini sudah qati'ur rahim yang sangat parah ya Mas kan ya. Ini sudah qati'ur rahim yang sangat parah. Wa'iyadzubillah. Baik ya, itu contoh-contoh yang amalan-amalan yang bila kita melakukannya dikira memutuskan silaturahim. Kemudian ya Mas sekalian, saya ingin menyampaikan lagi satu hadis Nabi SAW. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Jadi hadisnya sahih. Daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Mungkin ada yang bertanya begini, bagaimana sikap kita jika kita sebenarnya sudah selalu berusaha untuk baik dengan saudara kita, dengan adik-beradik ke, dengan anak saudara ke, dengan makcik ke, dengan sepupu, kita harus baiklah. Tapi dia itu malah berbuat jahat pada saya. Saya dah berusaha untuk berbuat baik, saya coba tolong dia, saya coba cari nasihati dia, umpamanya. Tapi dia itu sentiasalah mengfitnah saya, menyakiti saya. Langsung tidak menunjukkan rasa terima kasihnya, bahkan sentiasalah menuduh saya yang bukan-bukan, umpamanya. Wahal kita berusaha untuk baik dengan dia. Dia pula sentiasa buat jahat. Mungkin berlaku seperti itu ya. Macam mana sikap kita? Apa sikap yang patut kita lakukan bila kita mengalami suasana seperti itu? Mungkin kalau kita fikir, memenat aja. Aku dah penat tolong dia, dia pula malah kurang ajar pada. Sudahlah kirim salam. Mungkin kita ambil sikap begitu. Dan bila kita mungkin anggap wajar lah. Kalau kita tanya kawan pun macam mana tu? Itu memanglah biasa. Kalau saya pun macam tu juga. Kalau saya dikena macam tu, saya pun akan ambil tindakan yang sama dengan awak ambil itu. Mungkin kita beritahu. Tapi betulkah begitu ajaran Islam? Baik, Islam memberikan pilihan yang terbaik buat kita. Begini, hadis sahih riwayat Muslim boleh lihat daripada Abu Hurairah. Anna rajulan qala, bahwasanya ada seorang lelaki sahabat jumpa Rasulullah SAW lalu bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna li qarabatan asiluhum wa yaqta'uni. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai kerabat. Tak disebutkan ni adik-beradik ke, anak saudara ke, makcik-pakcik ke, sepupu, tak disebut. Dia hanya kata, ya Rasulullah, aku ada seorang kerabat. Aku sentiasa menyambung silaturahim dengan mereka. Jumpa, menegur, kadang ziarah ke rumahnya. Malangnya pula, wayak ta'uni. Mereka pula memutuskan silaturahim dengan aku. Aku sentiasa bila jumpa menegur, dia pula sentiasa memalingkan mukanya. Aku selalu menziarah rumahnya, dia pula yang enggan. Kalau bahasa orang dulu, bahasa yang mungkin lebih berfilosofi lah. Aku berusaha membuat jabatan dengan dia, dia pula sentiasa meninggikan dan menebalkan dinding rumahnya. Itu bahasa orang tua dahulu. Kita berusaha membuat jambatan, mana supaya kita boleh berhubung lah. Dia pula berusaha untuk meninggikan dan menebalkan dinding rumahnya. Ibaratnya macam itulah. Kita ingin silaturahim, ingin menegur, tapi dia pula berusaha untuk memutuskannya. Wa uksinu ilaihim wa yusi'una ilayya. Ya Rasul,
aku sentiasa berusaha berbuat baik dengan mereka ini. Tapi mereka ini yusi'una ilayya. Sentiasa saja buat buruk kepada saya. Menfitnah, cakap yang bukan-bukan. Walau aku sentiasa berusaha berbuat baik dengan mereka. Ahlamu anhum wa yadhaluna alayya. Ahlumu anhum wa yadhaluna alayya. Aku sentiasa bersabar menghadapi mereka. Bertolak ansur, berlapang dada. Ya, sentiasa berlapang dada pada mereka. Tapi mereka ini, Allah, sebaliknya lah. Tak boleh salah sikit. Tak boleh silap sikit. Mudah tersinggung, mudah kecil hati. Apa yang aku katakan, walaupun niatnya ikhlas, dia tersinggung. Wah, dia cakap tentang aku macam-macam, aku relax, aku sabar. Coba, pernah kita mengalami suasana seperti ini? Hubungan kita dengan family tadi. Mungkin pernah kan? Ini saya cerita, adanya cerita untuk dalam skop rahim ya kan, belum cukup masyarakat Islam ya, belum keluar baru. Ada di antara jamaah sekarang yang pernah mengalami seperti itu. Sepertinya dialami oleh sahabat nih. Rupanya ini berlaku pada zaman sahabat pun sudah ada yang mengalami nasib yang seperti itu. Jadi dia coba berbuat baik, tetapi malangnya, kata peribahasa Melayu, air susu dibalas dengan air tuba. Begitulah. Ibarat melepaskan anjing tersepit. Jadi sahabat ini bingung macam mana nih. Aku buat ini apa yang Allah suruh, Nabi suruh, tapi kenapa orang macam tu? Ini ujian ke apa? Apa jawab Rasul SAW? Faqala, lalu Rasul SAW menjawab, la in kunta kama kulta faka'annama tusiffuhumul malal. Wahai saudaraku, Nabi bersabda, jika keadaanmu sebagaimana yang kamu ceritakan kepada aku, jikalah keadaanmu ini sebagaimana kamu ceritakan tadi, kamu baik tapi dia jahat, kamu seakan-akan kamu telah menutupi mereka dengan rasa, seakan-akan kamu telah menutupi diri kamu dengan mereka ini dengan perasaan jenuh, jemu, dan fed up, seakan-akan kan. Kalau betul lah, kamu dah buat baik, tapi kan akhirnya kamu rasa, fed up sungguhlah. Kan itu seakan-akan dah ada semacam penghalang yang membuat kamu untuk berhenti. Ada faktor, ada perkara yang mendorong kamu untuk tidak meneruskan hubungan kamu dengannya. Kalaupun kamu tidak membalasnya kejahatan mereka dengan kejahatan, paling tidak akan mendorong kamu tergerak dalam kamu untuk tidak lagi berbuat baik. Walaupun tidak membalasnya dengan kejahatan. Nabi kata, keadaan kamu seperti itu kah? Kalaulah keadaan seperti itu yang kamu katakan, wala yazalu ma'aka minallahi zahir alaihim ma dumta ala dzalik. Pertolongan Allah sentiasa bersama kamu selama kamu berbuat sedemikian itu. Allahu Akbar. Artinya begini saudaraku, mungkin kamu jemu, kamu jenuh, kamu dah fed up, kamu ingin berhenti sajalah. Malas nak terus berbuat baik, walaupun tidak akan membalasnya kejahatan mereka, tidak akan dibalas kejahatan, paling tidak akhirlah berhenti. Mungkin. Tapi tahu tak, bila kamu akan terus sabar melakukannya, walaupun balasan yang kamu terima darinya itu tidak menyenangi kamu, ingat, Allah akan sentiasa mendampingimu, Allah akan sentiasa bersama kamu, selama mana kamu akan terus melakukannya yang sedemikian itu.
Sekarang pilih satu di antara dua. Ibaratnya Nabi kata begitulah. Sekarang pilih satu di antara dua. Kamu nak berhenti karena kamu dah jemu, dah jenuh, dah fed up. Tak lagi berbuat baik, walaupun kamu tak akan membalasnya dengan kejahatan. Tapi dengan bila ini yang kamu, sikap ini yang kamu ambil, Allah dah tak lagi tolong kamu. Allah dah tak lagi berdamping bersama kamu. Atau kamu ingin terus mendapatkan pelindungan Allah, pertolongan Allah, Allah berdamping dari diri kamu, dengan syarat kamu akan terus melakukan perbuatan kamu selama ini, walaupun balasan yang kamu terima daripadanya menyakitkan hati kamu. Tengok, berat ke tak berat? Jika ia katalah tidak menegurnya, ya maknanya ya sudahlah, dia dikatakan putus silaturahim juga tidak. Tapi orang nak, oh kalau begitu ya Rasul, aku ingin teruslah Allah bersama aku. Jadi memang harganya mahal. Harga yang perlu ditebus oleh orang ini, oleh kita. Kalau kita mau Allah sentiasa bersama kita, melindungi kita, merahmati kita, kita terpaksa membayar mahal, membayar harga yang mahal. Apa dia? Kita terus melakukan apa yang dilakukan tadi, berbuat baik itu, walaupun orang itu sentiasa menyakiti kita. Itu harga yang perlu kita bayar. Jadi harganya yakni menekan, melawan hawa nafsu. Kenapa? Kenapa ya Nabi memberitahu Allah akan serta menolong kamu bila kamu mampu terus melakukan seperti itu? Ya karena kita bila terus melakukannya, niat kita pasti karena Allah. Bukan karena kita minta balasan yang sama daripada orang itu. Itu rahasianya. Bila orang mampu berbuat baik kepada orang berbuat jahat sekalipun, itu maknanya niatnya pasti ikhlas. Semata-mata karena Allah suruh dia buat baik. Bukan karena mengharapkan balasan daripada orang itu. Orang itu membalas kebaikannya atau tidak, orang itu terima kasih atau tidak, itu baginya tak penting. Yang penting bagi orang ini, asal aku telah berjaya menunaikan apa yang Allah suruh, sudah. Dan ganjarannya Allah yang menentukan. Akhirnya sahabat tadi, ya teruslah melakukannya. Itu memang tidak mudah kalau kita tidak faham, tidak mudah. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini kata Nabi SAW memberitahu kepada orang ini, Allahu yu'inuka 'alaihim. Allah akan terus menolong kamu, saudara. Madama ala hali thayyibah, selagi kamu berada dalam sikapmu, keadaanmu yang seperti ini. Mengambil sikap yang baik kepada orang itu. Wa yakuna hadha huwal wasil wa humul qati'un. Kamu tetap dianggap orang yang menyambung silaturahim, sementara dia jatuh pemutus silaturahim. Masya Allah. Kamu dianggap sebagai orang yang menyambung silaturahim, sementara dia dihukum sebagai pemutus silaturahim. Berat tak berat menyambung? Berat. Beratnya jadi karena kita perlu melawan hawa nafsu kita. Kenapa berat? Iya, karena ganjarannya surga. Kenapa berat? Karena bila kita melakukannya, yang kalau kita memutuskannya kan lebih senang, apalagi orang itu memang berbuat jahat pada kita. Tapi itu berat juga, karena itu penghalang bagi seseorang masuk surga. Jadi hadis ini ya Mas Yalan, hadis yang bagi sangat jelas. Jelasnya yakni hadisnya jelas, makna yang dimaksudkan bu jelas, tidak masuk surga mereka yang silaturahim. Tapi jarang kadang terlepas pandang, kurang di-highlightkan. Kurang di-highlightkan. Memanglah orang tak sholat jamaah sekalian tempatnya di neraka, betul. Quran beritahu, masalah kakung fi saqar. Masalah kakung fi saqar, apa yang kamu terhumban dalam neraka saqar? Lam nakum minal musallin. Dahulu kami tak sholat. Iya, betul. Betul. Tak buat suruhan Allah, tak tinggal larangan Allah,
hingga mati tidak dapat bertaubat, ya masuk neraka lah. Tapi selagi dosa yang dilakukan itu bukan dosa syirik, di akhirat terpulang pada Allah. Jika Allah kehendaki, Allah boleh ampunkan. Jika Allah menghendaki, Allah boleh siksa orang itu. Tetapi bila putus silaturahim, Allahu Akbar. Ibadahnya elok, ibadahnya semua elok, semuanya sah, semua. Oh, hebatlah semuanya. Tak ada yang batal, tak ada yang cacat celah. Tiba-tiba tak boleh masuk surga. Rupanya kerana ada dosa yang menjadi penghalangnya. Qati'ur rahmi. Majlis yang sepatutnya dapat rahmat, limpah rahmat daripada Allah. Tiba-tiba rahmat tidak turun juga. Karena ada di majlis itu orang yang memutuskan silaturahim. Bahkan ada satu kisah itu kan diatakan ada orang berdoa. Berdoa. Orang yang hebat-hebat berdoa. Sepatutnya doa itu dikabulkan. Tapi doa itu dikabulkan karena di tempat itu ada yang sedang silaturahim. Jadi bagaimana supaya kita ini tetap tabah? Pak Nabi kata, selagi kamu berada dalam keadaan kamu seperti itu, Allah akan terus membela kamu, melindungi kamu. Bagaimana caranya? Hendaklah kita berpikir begini. Kita lakukan itu karena Allah suruh. Bukan karena orang itu. Sikap orang itu, sikap orang yang kita baik padanya, yang kita ingin selalu menolongnya, yang kita menziarahinya, yang kita ingin silaturahmi padanya, sikapnya pada kita tidak memberi kesan kepada kita sepatutnya. Karena kita lakukan itu karena Allah. Allah suruh. Dahulu pernah saya nyampaikan ya, cuma satu kisah daripada golongan salafus soleh. Orang alim dahulu, karena tabi'in lah ceritanya ini. Kan saya pernah cerita dahulu. Bagaimana seorang syekh yang sangat alim, warak, kuat ibadah, luhur budi pekertinya. Tapi di kampung itu ada orang yang tak suka kepada orang alim ini. Memang tak suka sangat. Tak tahulah, mungkin merasa terganggu agaknya karena alim terlalu bagi nasihat yang merugikan kepentingan dirinya. Lalu si orang kampung yang tak suka ini ingin menyakiti hati si alim. Dijemputnya si alim ini datang ke rumahnya, konon nak jamu lah. Dijamu. Namanya orang yang baik hati, orang yang tahu agama, dijemput orang, apalagi jemput apa istilahnya jirannya lah, jiran kampungnya, ya datang. Kan memenuhi jemputan saudara muslim itu wajib, dia pun datang. Sesampai di rumah itu, karena tuan rumah itu memang niatnya tak baik, nak menyakiti si orang alim ini. Minta maaf lah Tuan Syekh, kebetulan hari ini kita tak jadi buat kenduri, ya. Jadi ada macam lah, jadi Tuan kita tak ada makan apa, jadi Tuan Syekh boleh balik lah. Ya, akhirnya Tuan Syekh ini, ya sudah, terima kasih banyak, Assalamualaikum, balik. Dengan mukanya yang tetap bersahaja, tetap berseri-seri. Balik. Jemputan kali pertama dah kena tipu. Lain hari jemput lagi orang ini. Dan sengaja nak menyakitinya. Dijemput karena ada urusan apa, kan itu perlu apa. Si Syekh ini pun datang juga. Datang juga. Karena dia tahu mengabulkan jemputan saudara muslim itu suruhan Allah. Allah yang suruh, Nabi yang suruh. Dia pun datang. So itu akhirnya batal lagi. Ya Tuhan saya, nampaknya kita tak jadi ni lagi, jadi bla bla bla. Balik lagi. Muka saya itu langsung tak berubah, bahkan terima kasih banyak, Assalamualaikum, berseri-seri. 3 kali je masa orang alim ni jemput jirannya. Dan 3 kali pula, yang akhirnya balik kerana rupanya jirannya hanya ingin menyakiti hatinya. Berulang kali oleh macam mana sih, mungkin biar bengkak, gamanya begitulah. 3 kali jemput, akhirnya masih juga berseri-seri, tidak sedikit menunjukkan rasa marah. Lalu si jiran ini pelik lah. Akhirnya tanya, Tuhan saya minta maaf, selama ini saya minta maaf banyaklah. Saya sebenarnya memang tidak ada keperluan apa-apa menjemput Tuhan saya selama ini, kecuali satu aja. Saya ingin, memang saya selama tak suka dengan Tuhan saya. Saya merasa terganggu dengan nasihat-nasihat Tuhan saya.
Jadi saya betul saya menyakiti sebab itu saya datang, saya suruh balik datang. Tapi saya heran, kenapa Tuhan saya kami jemput, kemudian balik, jemput balik, Tuhan sedikit pun tak marah, muka tetap berseri-seri, bahkan tempat bagi salam kepada saya, senyum. Kenapa Tuhan saya begitu? Kenapa tak marah? Apa kata Syekh yang alim itu? Begini saudara, saya datang menyebuti menunjukkan ke saudara ini, terima kasih dan saya bersyukur pada Allah. Karena saya berjaya, karena saya telah berjaya dengan pertolongan Allah memenuhi panggilan saudara muslimnya. Kami datang ini memenuhi panggilan jemputan saudara atas perintah Allah. Jadi bila kami datang, itu mana kami dengan pertolongan Allah berjaya melaksanakan perintah Allah. Itu sudah lumayan bagi kami dan kami balik. Alhamdulillah, satu perintah Allah aku lakukan. 2 kali aku lakukan. Sebab sedikit pun aku tidak menyesal. Karena aku datang semata-mata Allah yang suruh, Nabi yang suruh. Aku tidak tahu apa niat kamu, apa dia tidak tahu. Itu tidak penting bagi aku. Si jiran tadi kagum, akhirnya bertaubat, minta maaf, dan akhirnya jadi orang baik, ya mas sekalian. Inilah mungkin yang dimaksudkan oleh Nabi dalam hadis Muslim ini, contohnya. Bila kamu terus melakukan perkara yang itu, walaupun respon orang itu, balasan yang kamu terima orang itu menyakitkan kamu, yang mungkin menyebabkan kamu akan berhenti saja. Bila kamu terus lakukan, Allah akan terus berdamping dengan kamu. Artinya apa? Niatkan saja kamu lakukan itu karena Allah suruh. Bukan pasal dia mau berubah atau tidak, itu urusan dia. Itulah keutamaan silaturahim. Itulah keutamaan berbaik pada saudara. Itulah bahaya qat'u silaturahim. Orang ini begitu kuat untuk terus silaturahim karena tidak mau jatuh dalam dosa putus silaturahim. Jadi hadis-hadis seperti ini hendaklah diberi keutamaan, diberikan sentiasa di-highlightkan, jangan terlepas pandang. Jangan kita hanya pikir jamaah sekalian, orang yang masuk neraka ini hanya orang kafir, orang munafik. Boleh jadi orang mukmin yang rajin ibadah, diberi amalnya pun terhalang karena ada dosa yang tidak disedarinya. Memutuskan silaturahim. Ya sekalian, nampaknya itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Insya Allah kita akan sambung pada kesempatan yang lain dari Allah SWT. Yang benar daripada Allah jua, yang silap kelemahan diri sendiri. Mari kita baca Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.